Shalom mempelai Kristus, berjumpa lagi dengan acara Kuasanya Tak Terbatas. Kenapa kami memberi nama Kuasanya Tak Terbatas? Karena memang Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus adalah Tuhan yang memiliki segala kuasa. Apa sih yang ditakutkan oleh manusia yang terbesar? Kematian, maut, saudara. Tetapi Yesus telah mengalahkan maut. Tidak ada kuasa yang lebih besar dari maut, dari kuasa Tuhan Yesus sendiri. Oleh sebab itu, apapun persoalan saudara, kuasa Tuhan sanggup menolong saudara. Di acara ini kita akan memuji, menyembah Tuhan, mendengar kesaksian tentang kuasa Tuhan dalam diri anak-anak Tuhan. Dan kita mendengar firman yang menguatkan dari kesaksian itu. Siapkan hati saudara dan mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami terus ada di dalam anugerah, dan kami ada di dalam kuasa Tuhan yang tak terbatas, yang senantiasa menolong kami. Dan biarlah pada malam hari ini, kami boleh menikmati kuasa Tuhan itu, yang membangkitkan iman kami, dan membuat kami hidup penuh ucapan syukur, dan percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, dalam namamu kami berdoa, haleluya, amin. Selamat menikmati kuasanya tak terbatas. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Saya yakin dan percaya kita semua dalam kondisi yang luar biasa, dalam lindungan dan penyertaan Tuhan, dalam kasih yang selalu baru bagi setiap kita. Mari saat hari ini kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik. Kita mau bersuka cita karena kebaikan dan kasih-Nya yang tidak berkesudahan. Berikan yang terbaik hanya bagi Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Sama-sama kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku.
Bagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kasih-Mu besar dalam hidupku, kasih-Mu berlimpah bagi setiap Tuhan. Mari sembah Tuhan, berikan yang terbaik, tinggikan Dia, sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak, terima segala pujian. Sebab kasih-Mu besar bagi kami, dan kami mau terus bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya kasih-Mu besar bagi setiap kami. Kasih yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kasih yang selalu baru setiap hari. Oleh karena itu kami mau terus bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau terus tetap tinggal di dalam Engkau. Kami mau menyerahkan segenap hidup kami. Kami mau terus bersuka di dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah dan kami tinggikan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Dan dengan segenap hati kami mau nyatakan, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta.
Shalom, saya Joko, asal dari Salatiga. Dulu saya pernah berpelayanan di Gereja Betani Salatiga. Dan saya sempat memberikan hidup saya, bahkan semua waktu saya buat pelayanan sama Tuhan. Nah, sekarang mungkin Tuhan sudah berikan semuanya, bahwa siapa yang menabur dia akan menuai. Barang siapa atau siapapun itu dalam pelayanan Tuhan, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Sebab satu hal, Tuhan tidak akan pernah diam atau bahkan tidur buat melupakan anak-anaknya atau siapapun itu yang sudah melayani dia. Saya akan berikan sebuah kesaksian yang membuat hidup saya benar-benar, saya itu berharga di mata Tuhan. Saya dari keluarga yang biasa saja. Buat mencukupi kebutuhan hidup saya atau keluarga kami itu bersyukur. Hanya bisa cuman bersyukur dan bersyukur. Sebab apa yang Tuhan berikan saat itu yang harus kami hadapi, dan kami harus berikan dan harus bisa mengucap syukur, bahwa hidup itu bersyukur dan bersyukur. Suatu hari saya harus menjalani bersama keluarga saya, ibu saya, sama kakak-kakak saya, dengan gaji yang tidak begitu besar dari Bapak. Akhirnya satu bulan gaji 100.000 buat 4 anak. Itu buat kami sudah biasa. Buat kami sudah, ya itu yang harus kami lakukan dan kami rasakan. Tapi bertambahnya umur, bertambahnya dewasa, dan apalagi bertambahnya pengetahuan dan kemauan dan apapun itu, manusia itu pasti memberontak. Terlebih saya dengan keadaan seperti itu, saya selalu memberontak, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang tua, menyalahkan semua orang yang ada di sekitar saya. Bahkan saya sudah melayani Tuhan pun, saya bilang, Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu tidak adil. Kenapa tidak adil? Saya sudah melayani Tuhan sekian lama, berpuluh-puluh tahun, tetapi berkat itu belum ada. Bahkan orang bilang, orang yang tidak melayani Tuhan atau orang fasik pun malah berkatnya berlebih. Tetapi saya yang melayani Tuhan dari nol, tidak pernah yang merasakan apa yang namanya berkecukupan, apa yang namanya mempunyai, dan atau yang namanya kasih sayang atau segalanya itu. Di umur kelas 5 SD, saya sudah bekerja. Waktu itu saya jadi ball boy. Jadi di salah satu pusat olahraga, di lapangan tenis waktu itu, saya sudah bekerja di situ karena buat mencukupi kebutuhan. Jadi setiap kali ada orang berolahraga, bolanya lepas, saya harus kejar, saya cari, dan saya kumpulkan satu demi satu bola itu. Itu dari kecil. Mulai dewasa, buat beli sepeda saja, saya masih ingat waktu saya SMP mau naik ke SMA. Saya dibelikan sepeda sama ibu saya, sepeda balap, itu harga Rp80.000. Itu buat saya sudah luar biasa. Tapi bertambahnya umur, mulai berjalan SMA, saya mulai gengsi. Saya bilang, ini apa? Ini apa? Dari situ saya mulai mengalami pemberontakan yang luar biasa. Saya pernah berantem, ngelawan orang tua, itu sudah kebiasaan tiap hari. Karena apa? Karena ketidakcukupan atau ketidakpunyaan. Saya selalu menyalahkan orang tua. Saat itu berjalan dengan pelan-pelan, akhirnya saya berangkatlah ke Jakarta. Di Jakarta saya bekerja. Saya bekerja waktu itu di proyek bangunan.
Nah, ini awal. Mungkin saya kurang tahu, mungkin ini awal pertama kali Tuhan bukakan saya bahwa berkat Tuhan terbesar itu di sana. Saya bekerja di proyek bangunan waktu itu. Setelah lulus sekolah, saya berangkat. Saya harus jadi kuli bangunan. Belum jadi kuli, masih jadi keneknya kuli. Harus nyediain semen, segala macam itu. Itu saya bertahan 1 tahun. Setelah itu saya pulang lagi ke Salatiga. Disitulah awal pertama kali saya kenal Tuhan. Singkat cerita, saya dibimbing rohani sama Bapak Gembala kita. Pelan-pelan saya mengenal Tuhan, saya mulai ikut pelayanan. Akhirnya saya melayani di gereja, jadi full di gereja buat melayani Tuhan dengan segenap hati. Dengan segenap waktu saya belajar. Dari awal saya bilang, berkat Tuhan itu siapa yang menabur dia akan menuai. Dan siapa yang berani memberikan hidupnya kepada Tuhan, Tuhan akan cukupi. Tidak secara kebetulan Tuhan ajarkan saya buat saya hidup mandiri dari kelas 5 SD sampai akhirnya saya jadi tukang bangunan atau kuli bangunan itu. Berjalan waktu demi waktu saya berjalan, Tuhan bukakan satu yang luar biasa. Suatu saat saya beli, singkat cerita, saya sudah mulai diberkati Tuhan sedikit. Saya bisa beli rumah. Nah, suatu hari rumah itu hancur dan rumah itu harus ambruk. Nah, disitulah saya belajar bahwa dulu Tuhan berikan keterampilan yang luar biasa, yaitu apa? Kuli bangunan, jadi kuli bangunan. Waktu rumah saya hancur, apa yang terjadi? Saya kerjakan rumah itu pelan, sedikit demi sedikit dan pelan. Secara bertahap saya mengerjakan itu dengan sendirinya. Memang waktu itu masih ada kuli, ada tukang bangunan, tapi saya belajar. Di saat tukang bangunan itu pergi, saya harus menyiapkan material dan segala macamnya sendiri karena saya berpikir buat kebutuhan saya kurang. Bagaimana saya mensiasati itu semua? Saya harus kerjakan itu. Saya kerjakan pelan-pelan akhirnya rumah itu jadi. Yang saya tidak habis pikir, kenapa sekarang kehidupan saya dihajar Tuhan buat bekerja dalam satu waktu itu saya ikut perusahaan kontraktor. Di situ saya belajar. Akhirnya saya sadar bahwa Tuhan menyiapkan saya dari kecil itu berhubungan dengan bangunan. Dan akhirnya saya sekarang jadi punya usaha sendiri di bidang proyek bangunan itu. Di situ saya menghidupi 10 keluarga. Kalau saya melihat ke belakang, saya buat makan saja itu sangat amat susah. Dari kelas 5 SD saya harus bekerja. Saya SMP saya mulai gengsi dan marah-marah sama orang tua. Akhirnya dibalikkan lagi, saya bekerja di tukang bangunan lagi. Poinnya bahwa Tuhan itu memberikan semua hidupnya, bahkan nyawanya buat saya. Saya tidak bisa seperti ini kalau saya tidak dihajar sama Tuhan. Saya tidak bisa seperti ini dan ada di tempat ini kalau tidak Tuhan yang bekerja. Saya bisa menghidupi 10 keluarga. Dari tukang-tukang saya, itu suatu kebanggaan buat saya. Kenapa saya bangga? Bahwa Tuhan sudah memberikan semuanya buat saya. Dan sekarang tidak ada waktunya lagi untuk tidak mengucap syukur. Dulu saya tidak bisa bermanfaat atau berguna buat orang lain. Tetapi saya sekarang bisa memberikan atau menghidupi
keluarga 10 keluarga itu luar biasa buat saya. Ada pujian yang selalu saya ingat. Tuhan itu memberikan semuanya sesuai dengan kekayaan dan kemampuannya. Seperti pujian, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu benar. Itu benar. Dan puji Tuhan, saya bisa menghidupi keluarga saya bisa menghidupi orang tua saya, bahkan saya bisa menghidupi mertua juga. Dan itu tidak ada dalam pikiran saya bahwa saya harus mencukupi mereka, tidak ada sama sekali. Tapi Tuhan berikan itu semua, dan Tuhan kasih itu, dan itu nyata buat saya. Dan tugas saya sekarang cuman bisa mempertahankan itu, walaupun mungkin dianggap orang itu sedikit. Tapi buat saya itu luar biasa. Bahkan segalanya buat saya. Setiap hari saya cuman bisa mengucap syukur dan bersyukur saja. Di pikiran saya sekarang cuma satu, bagaimana saya bisa memuliakan Tuhan, itu saja. Karena sampai detik ini pun saya masih mengalami kekurangan dan saya belum sempurna. Sampai detik ini pun saya tidak tahu apakah saya sudah sempurna, apakah saya sudah layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Yang saya kerjakan, bagaimana saya bisa mencukupi ke-10 tenaga saya, 10 keluarga, 10 kepala keluarga, tukang-tukang saya, itu saja. Jadi saya cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan saya cuma kesehatan saja, biar saya bisa memberkati banyak orang. Itu saja. Bahwa Tuhan di kehidupan saya itu luar biasa. Saya tidak bisa berbicara apa lagi, berpanjang lebar lagi, dan inilah saya. Terima kasih sudah mau mendengarkan kesaksian saya. Bukan saya, tetapi Tuhan yang ada dalam hidup saya. Tetapi Tuhan yang ada dalam pribadi saya. Bukan saya, karena saya hidup dikasih karunia Tuhan saja. Ini kesaksian saya, semoga ini berkenan dan semoga ini bisa memberkati banyak dari saudara-saudara yang mendengarkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita sudah bersama-sama mendengarkan kesaksian dari Saudara Joko, bagaimana Tuhan mengubah hidupnya, Tuhan memelihara kehidupannya. Sebagai rekan dalam pelayanan, saya dulu pernah bersama-sama dengan Saudara Joko untuk melayani di tempat ini, di Gereja Betani Salatiga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita adalah kita bingung dan kita khawatir apakah Tuhan memelihara hidup kita. Kalau tadi Saudara Joko sudah menyampaikan bagaimana di Filipi 4 dikatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu menunjukkan bagaimana janji Tuhan dalam hidup kita. Dia akan memelihara, Dia akan memenuhi kehidupan kita. Hari-hari ini mungkin kita merasa khawatir, apalagi dalam kondisi pandemi. Kita khawatir akan kebutuhan kita. Tetapi satu ayat yang akan saya sampaikan di saat ini, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat ke-26, demikian firman Tuhan. Pandanglah burung-burung di langit
yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ini sebuah kalimat yang boleh menguatkan kita dan mengingatkan kita. Di dalam kondisi yang serba tidak menentu, mungkin hari-hari ini kita sedang khawatir. Apakah kita sebagai kepala rumah tangga bisa mencukupi kebutuhan kita? Apakah kita dalam kehidupan rumah tangga kita mampu untuk memenuhi hal-hal yang kita butuhkan? Tetapi ingat janji Tuhan. Kalau firman Tuhan sudah mengatakan bahwa Dia yang akan memelihara hidup kita, Dia yang akan memenuhi keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bahkan tadi kita baca bersama-sama, Tuhan mengingatkan bahwa burung-burung di udara saja Tuhan pelihara. Tentu hidup kita lebih berharga daripada burung-burung di udara. Burung yang tidak menabur, burung yang tidak menuai, burung yang tidak mengumpulkan di dalam lumbungnya untuk stok makanannya, tetapi Tuhan tetap pelihara. Bukan berarti dalam hidup kita lalu kita tidak bekerja dan bermalas-malasan. Tetapi ada bagian yang memang kita harus kerjakan, yaitu kita bekerja. Tetapi yang Tuhan mau supaya kita tidak diselimuti oleh kekhawatiran. Mungkin kita bertanya, apakah aku tidak boleh khawatir? Secara manusia, kita bisa saja khawatir. Tetapi ingat bahwa kekhawatiran jangan sampai menyelimuti, menguasai hidup kita sehingga kita tidak bisa menaruh percaya kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari di dalam kondisi-kondisi seperti ini terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai hidup kita. Dia Allah yang memenuhi keperluan kita. Jangan sampai kita hidup di dalam kekhawatiran dan kita tidak menaruh iman percaya kita kepada Tuhan. Kalau hari ini kita sedang mengalami pergumulan, yakinlah Tuhan menolong hidup kita. Yakinlah Tuhan memperhatikan hidup kita. Ingat, kalau burung di udara Tuhan pelihara, Tuhan juga akan memelihara hidup kita. Burung di udara tidak menabur, tetapi Tuhan pelihara. Tentu hidup kita lebih berharga daripada burung-burung di udara. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap hal yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Allah yang memelihara hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, kami yakin dan percaya sebagai anak-anak yang berharap kepada Tuhan, Engkau juga pelihara. Engkau boleh memberkati setiap kami, anak-anak yang berseru kepada Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Tuhan akan tunjukkan bagaimana pemeliharaan Tuhan itu sungguh sempurna. Engkau memberkati kami semuanya supaya kami tidak khawatir dan kami menaruh iman pengharapan kami senantiasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semuanya, haleluya, amin.